Hidup itu penuh dengan pilihan. Tapi gimana jadinya kalau aku harus memilih di antara dua pilihan yang sama-sama aneh, absurd, atau bahkan mind-blowing? Selamat datang di Picky Paradox. Aku Maeve, moderator di episode kali ini. Dan di episode kali ini kita akan memilih antara salah mengirim chat ke grup atau typo di pesan penting. Di sini rules-nya cukup simpel ya. Aku akan langsung memilih salah satu dari dua pilihan sebagai pilihan awal, dan aku harus menganalisis kedua opsi dari segala aspek selama 10 menit. Lalu akan ada reality glitch di menit ketiga dan di menit ketujuh, di mana di menit ketiga reality glitch-nya itu adalah wajib, di mana namanya devil's advocate, dan aku harus menjelaskan, membela, mendefend opsi yang tidak kupilih di awal selama minimal 90 detik. Dan di menit ketujuh, reality glitch-nya itu optional. Jadi aku bisa memilih untuk tidak menggunakan reality glitch-nya itu sama sekali. Tapi jika aku memutuskan untuk memilih salah satu dari 4 reality glitch chance card di depanku, maka aku tidak jadi menggunakan. Aku harus tetap mengikuti apa isi dari reality glitch tersebut. Dan setelah waktu 10 menit itu habis, aku harus memberikan jawaban finalnya, apakah aku tetap di pilihan awalku atau aku berubah pikiran. Dan karena ini Picky Paradox, aku tidak boleh abstain. Nah, jadi skenario awalnya ya sebelum aku mulai perdebatannya. Jadi di episode kali ini aku harus memilih antara salah kirim chat di grup atau typo saat mengirimkan pesan penting. Jadi untuk perdebatan awal, mari kita start mildly. Kita nggak perlu nambahkan embel-embel apapun, dan selama perdebatan boleh-boleh aja kita menambahkan skenario-skenario yang mungkin akan dapat membuatku berubah pikiran. Dan perdebatannya dimulai dari sekarang. Oke, jadi untuk pilihan pertama, pilihan awalku, aku akan memilih typo di pesan penting. Karena sejatinya kalau typo di pesan penting itu minimal resipiennya itu kan tepat sasaran ya. Maksudnya kita mengirimkan chat ke orang yang memang mau kita kirimkan chat, hanya saja pesannya typo. Kalau misalnya kita salah kirim ke grup, misalnya chat yang dikhususkan untuk grup keluarga kita kirim ke grup kerjaan, makanya kan akan jadi nggak nyambung. Atau bahkan kalau misalnya chatnya itu berisi gibahan tentang salah satu anggota di grup yang salah kirim tersebut, maka ya bakal tamat juga sih gitu kan riwayat kita itu. Dan sebenarnya kalau misalnya kita typo di chat penting, kita bisa klarifikasi, kita bisa bilang kayak, oh ini maaf ini salah kirim, maksudku begini. Atau bisa kita langsung edit aja kalau misalnya kita menggunakan aplikasi messaging yang memang betul-betul, yang maksudnya yang umum digunakan di Indonesia saat inilah. Itu mempunyai fitur untuk mengedit pesan. Bahkan kalau misalnya kita di sosmed-sosmed yang lain, instant messaging yang lain juga bisa edit gitu. Ya, memang hanya saja keterbatasan dari aplikasi instant messaging yang sering digunakan di negara kita tercinta ini ya memang cuma dikasih waktu 15 menit untuk mengedit gitu kan. Tapi kalau misalnya di instant messaging yang lain bisa aja kita edit kapanpun kita mau. Jadi sebenarnya kalau misalnya typo di pesan penting itu, kalau misalnya typonya cuma typo-typo kecil, lupa tanda baca atau apa, bisa sih kita klarifikasi dan itu sebenarnya nggak terlalu parah gitu. But at the same time, ini gue langsung ke devil's advocate aja, padahal baru 2 menit saya argumen. Tapi kalau misalnya aku salah kirim ke grup chat kan sebenarnya bisa di-unsend. Tapi kalau misalnya kalau aku mengurungkan pesan, akan terlihat juga tuh di chat roomnya itu kalau si X
mengurungkan pesan gitu. Jadi bakal ketahuan juga dan orang-orang pun pasti akan kepo juga kan. Tapi kalau misalnya typo pun, misalnya ada kata edited, orang-orang pun biasanya akan malu. Oh mungkin typo gitu. Gak mungkin orang mikir ke hal-hal yang lebih jauh daripada itu gitu. Em, jadi ini udah 10 detik menuju menit ketiga. Aku langsung saja menjelaskan Devil Advocate ya. Kenapa eh, salah kirim grup chat itu less harmful dibandingkan dengan typo di pesan penting. Jadi untuk mengcounter yang pertama itu, aku pun lupa argumen pertamaku apa ya. Oh, karena kalau misalnya di typo itu resipiennya udah pasti bener gitu kan. Dan kalau misalnya salah kirim grup chat ya kita memang tidak bermaksud untuk mengirim di grup tersebut. Betul, ada fitur unsend gitu. Jadi kita bisa unsend terus kita bisa bilang, sorry ini aku salah kirim. Harusnya aku kirim ke grup yang lain gitu. Ya cuman ya drawbacksnya emang kalau sampai kelihatan sama kebaca sama beberapa orang di situ ya itu pun sebenarnya bisa diselesaikan dengan klarifikasi. Sebenarnya maksudku bukan itu gitu. Dan untuk mengcounter yang argumen kedua kalau misalnya pesan itu tentang menjelek-jelekkan salah satu anggota di grup itu, ya memang orang bisa screenshot gitu kan, bisa screenshot, bisa pokoknya ada kemungkinan untuk orang membaca itu gitu. Tapi ya kita bisa klarifikasi aja maksud kami bukan gitu gitu. Maksudku bukan seperti itu gitu. Ya tergantung tingkat keparahannya. Dan sebenarnya kalau misalnya mempertimbangkan itu, typo di pesan penting juga sebenarnya cukup berbahaya sih kalau misalnya typonya betul-betul fatal gitu. Misalnya kamu ngirim ke dosen pembimbing kamu, selamat siang Pak atau Bu, izin menginfokan bahwa minggu depan saya akan menjadwalkan pasien saya untuk kontrol. Tapi R-nya hilang. Itu kan fatal kali gitu kan. Jadi apalagi ke dosen pembimbing ya. Namanya aja pesan penting berarti nggak bisa yang sembarangan selama resipiennya bener. Typo nggak masalah orang pun akan ngerti. Kalau typonya sefatal itu ya sama aja itu akan minimal ya memperburuk reputasi kamu gitu kan. Atau minimal bikin kamu jadi awkward sama orang yang kamu chat penting dan typo itu gitu. Ya memang ada fitur edit, tapi gimana kalau mereka sudah terlanjur melihat pesan yang sebelum diedit itu gitu. Ya tapi sih ya kalau misalnya dari kacamataku sendiri, kalau misalnya typonya sefatal itu pun sebenarnya, kalau misalnya pesan yang tadi itu ya, yang selamat siang Pak atau Bu, mohon izin menginfokan yang kontrol tapi R-nya hilang. Kalau misalnya mereka tahu konteksnya pun pasti mereka akan maklum. Mungkin anak ini typo, nggak mungkin maksudnya untuk mengatakan arti yang konotasi yang typo itu gitu. Arti harafiah yang kontrol itu. Yang kontrol R-nya hilang itu gitu. Jadi ya sebenarnya kayaknya aku masih di apa ya masih di typo di pesan penting tapi ya gimana ya aku juga pasti akan merasa malu gitu kalau misalnya aku dihadapkan pada situasi yang seperti itu. Tapi gimana kalau misalnya aku itu salah ngirim grup chat. Misalnya aku di grup keluarga aku lagi gibahin nih, ih tadi si ini loh em, dia gitu amat sama aku gini 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 terkirim sama grup yang ada dianya gitu atau minimal di grup itu kan nggak cuman aku sama dia tapi pasti ada orang-orang lain yang akan membackup dia atau yang deket sama dia gitu deket sama orang yang kita gibahin itu dan itu cukup berbahaya sih. Oke ini udah mau masuk menit ke-7 jadi ada 3 skenario random constraint dan 1 last minute bomb, dimana kalau aku menggunakan last minute bomb itu, maka semua argumenku di awal itu dianulirkan. Jadi sebenarnya aku masih agak galau juga sih apakah aku mau menggunakan reality glitch atau enggak. Karena ini sebenarnya perdebatannya itu udah cukup, apa ya, aku udah cukup 50-50 nih dengan kedua opsi tersebut.
Jadi mungkin aku nggak akan make sih chance card yang untuk perdebatan kali ini karena memang complicated banget ya. Oke, jadi aku akan melanjutkan debat itu. Jadi sebenarnya masing-masing opsi itu dia ada plus minusnya gitu. Kalau misalnya di aplikasi yang bisa mengurungkan pesan, bisa mengedit, sebenarnya kan akan kelihatan, cuman maksudnya semuanya akan kembali ke komunikasi sih. Dan aku rasa kalau misalnya kalau aku salah kirim chat ke grup, itu akan lebih beresiko menurutku karena kalau misalnya terjadilah sesuatu, kalau misalnya yang terkirim itu sebenarnya pesan yang tidak boleh dikirimkan ke grup tersebut, maka kalau ya itu ya sebenarnya ya resiko juga kalau misalnya mereka milih untuk langsung memusuhi kamu atau langsung menjadi eh, menilai jelek tentang kamu. Ya berarti memang mereka tidak ingin mendengarkan, maksudnya mereka dari awal juga udah nggak on your side at the first place gitu, meskipun ya kamu bisa bilang itu salah kirim atau apa gitu kan. Dan sebijak-bijaknya orang di grup itu ya mendengarkan dari dua sisi lah, kayak minimal berusaha memahami kenapa aku bisa mengirimkan yang seperti itu. Hanya saja aku salah kirim. Mereka pun harusnya ngerti kalau aku itu nggak akan dengan sengaja salah mengirimkan ke grup yang itu gitu. Kayak biar apa gitu. Kalau soal typo yang di pesan penting itu, sebenarnya ya pasti kalau misalnya kita chat yang penting itu kan kayak kita itu kan lagi di lingkungan kerja atau di lingkungan pendidikan atau di lingkungan yang menuntut kita untuk punya peran gitu, untuk memainkan peran. Jadi bukan sesuatu yang harus kita apa adanya kita gitu. Nah, jadi kalau misalnya di lingkungannya seperti itu kan biasanya mereka sudah tahu konteks dari pembicaraan kita itu seperti apa. Jadi typo yang seperti kontrol R-nya hilang itu mereka pasti ngerti, oh mungkin maksudnya kontrol gitu. Oke, 10 menit sudah habis. Dan pilihan finalku ya aku akan stay di typo di pesan penting. Karena kalau misalnya aku salah kirim chat ke grup itu ya memang agak riskan ya gitu. Dan sebisa mungkin aku ya menghilangkan resiko itu gitu. Kalau misalnya typo di pesan penting, kalau misalnya atasan kita lah tahu konteks pesan kita seperti apa, ya harusnya mereka pun ngerti kalau kita bukan yang sengaja mengetik kata yang tidak pantas itu atau kata yang salah itu gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya di surat resmi pun typo bisa diperbaiki lagi, hanya saja ya pasti memakan waktu lebih lama itu. Oke, jadi sekian episode 4 dari Vicky Paradox. Ada 2 pilihan, tidak ada jawaban yang sempurna. Sekarang giliran kamu.